Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita kembali melanjutkan bahasan kita dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, melanjutkan pembahasan darah haid. Saya mengulang pembahasan Sabtu kemarin. Kita lihat di bahasan Sabtu kemarin, nanti pekan depan diganti hari Ahad saja nji. Hari Sabtunya saya cuma tanya jawab di radio aja. Kajiannya tetap hari Ahad aja biar nggak ketinggalan. Kayaknya Sabtu nanti ada yang nggak ikut jadi ketinggalan pelajarannya, jadi hari Ahad aja nji. Ya, paginya yang Sabtu saya cuma tanya jawab di siaran live. Ahad paginya baru kajian seperti biasa seperti ini. Baik, kita lihat kemarin tentang darah haid itu ada pengertiannya terlebih dahulu, kita paham pengertiannya. Walaupun memang darah haid ini sulit dipahami karena bapak-bapak nggak pernah alami. Rumit banget memang memahaminya, tapi saya lebih cenderung kalau bahas darah haid ini memang agak menyelisih dari mazhab gitu. Tapi lebih merujuk pada pembahasan Syekh As-Sa'di dan pembahasan Ibnu Taimiyah. Padahal kalau pembahasan fikih yang lainnya saya cenderung pada madhab, tapi kalau pembahasan haid karena pemahamannya yang lebih sederhana itu disampaikan oleh Ibnu Taimiyah maupun Syekh As-Sa'di, diikuti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga. Maka saya lebih cenderung pada pendapat yang lebih menyederhanakan pemahaman darah haid. Jadi darah haid itu ada 5 poin kemarin yang kita bahas. Pertama, darah haid adalah darah normal. Darah haid itu darah normal atau darah tabiat atau darah normal. Kalau itu darah normal, berarti kalau keluar itu bukan suatu musibah sebenarnya bagi perempuan. Namun jadi masalah untuk laki-laki. Jadi kalau untuk perempuan itu bukan suatu masalah, malah itu suatu yang normal berjalan. Aisyah pernah sedih ketika keluar darah haid. Dia lagi ibadah besar yaitu ibadah haji. Ketika ibadah haji, sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh. Sa'i masih boleh, wukuf di Arafah masih boleh, mabit di Musdalifah masih boleh, mabit di Mina masih boleh. Yang tidak boleh tawaf sholat. Ada tawaf yang penting itu namanya tawaf ifadah, tawaf rukun. Nah Aisyah sedih karena ini saya nggak bisa langsung tawaf karena lagi mengalami haid. Atau ibadah-ibadah besar yang lainnya dia tidak bisa gitu. Nah dia mengira semua ibadah, tapi Nabi SAW katakan, iya kamu boleh, namun selama kamu tidak melakukan tawaf di Ka'bah. Nah sedihnya Aisyah tadi, Nabi SAW itu katakan, hadza syai'un katabahallahu ala banati Adam. Ini adalah syai'un, sesuatu yang Allah telah tetapkan bagi manusia. Berarti haid sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah jadi ketetapan, ridho saja. Berarti kalau misalnya ibu-ibu itu dapati haid, ini sekarang mau puasa, misalnya ada puasa besar itu, misalnya Arafah.
puasa Asyura. Ya, terus dapat haid. Wah, saya besok nggak bisa puasa kalau begitu. Tugasnya apa? Ya sudah ridho. Dia lebih ridho pada takdir, lebih ridho pada ketentuan Allah. Kenapa lebih ridho pada ketentuan Allah? Ya sudah jadi ketetapan. Dia nggak bisa ubah ini. Dia nggak bisa mencegah. Kalau mencegah masih bisa ya. Kalau pakai obat penghalang haid masih bisa. Tapi kalau sudah datang ya sudah, dia ridhoi itu. Dia tidak bisa membuat darah haid itu berhenti tiba-tiba, enggak. Sudah ada ketentuan di situ. Jadi kita balik darah haid darah apa? Normal. Itu pertama. Atau darah tabiat. Damun tabi'iyah atau damun tabi'ah. Yang kedua, darah haid itu yakhruju min qa'rir rahim. Keluar dari dalam rahim. Bagian dalam rahim. Ya, dia keluar dari bagian dalam rahim. Jadi sumbernya itu dari rahim. Terus yang ketiga disebut lagi yu'tadul untha. Jadi kebiasaan wanita. Yu'tad disebut yu'tad. Yu'tad itu maksudnya nanti dia akan mengalami siklus rutin. Itu normalnya perempuan ya. Nanti akan kita pakai kaidah siklus rutin ini ketika wanita mendapati darah istihadah. Nanti ada darah jenis kedua lagi. Tapi dikatakan yu'tadul unsa. Itu sudah jadi kebiasaan wanita. Jadi akan berulang nanti. Ada yang dapati di awal bulan. Ada yang dapati di pertengahan. Ada yang dapati di akhir. Ada yang kebiasaannya 6 hari. Ada yang bisa sampai 10. Ada yang mungkin 12 hari. Assalamualaikum. Kehujanan. Telas mboten? Mboten. Ya, sudah buka bukunya dulu. Ya, tarik nafas ya. Ya. Sudah keberapa tadi? 3 J. Jadi ingat nanti ada siklus rutin. Jadi nanti ada waktu yang berulang. Kecuali nanti, ini kecualinya ya, kecuali di zaman ini. Ya, karena wanita pakai ya ada yang suntik KB, ada yang pakai pil, ya kan? Ada macam-macam itu. Itu siklusnya terganggu karena hormon yang berubah. Sehingga untuk katakan rutin sulit kalau zaman ini. Makanya disampaikan oleh Syekh Abdullah Fauzan bahwa untuk masalah haid sebenarnya sederhana, tetapi karena kebiasaan wanita saat ini itu sudah berubah. Jadi keadaan mereka sendiri, mereka ubah. Kebiasaannya gimana? Ya sudah tadi pakai ya pil-pil, pakai suntik, ya hormonnya berubah. Sehingga masalah haid itu jadi lebih rumit dari biasanya. Nah, ini kayaknya masuk lagi, J, monggo. Rika. Enggak apa-apa lewat depan kamera. Nah. Yang penting buatan rapat-rapat. Nah, tuh. Buka jalan kamera. Nah, pinter Mas Bayu. Wes. Terus yang keempat, idza balagot. Jika wanita itu balik, berarti haid itu tanda balik.
Haid itu tanda balik. Maka tanda balik pada wanita ada 2 yang penting. Yang pertama haid, yang kedua kalau haid tidak datang maka pakai patokan umur. Umurnya berapa? 15 tahun. Tapi kalau 15 tahun ini kalender Hijriah. Ya, pokoknya 15 tahun. Oke, kalau sudah sampai 15 tahun kok belum haid juga, nah ini nanti periksa ke dokter. Nah, ini ada sesuatu. Jadi masalah. Yang kelima, fi auqatin ma'lumatin, keluar pada waktu tertentu. Tadi kan kebiasaan, nah keluar pada waktu tertentu. Maka nanti ada siklus haid, terus nanti ada darah istihadhah. Darah istihadhahnya ada, dia nabrak jadwal haid. Maka yang jadwal haid tetap kita perhatikan. Nanti yang wanita itu perhatikan, ini waktu haid. Waktu sebelumnya yang bukan waktu haid dan waktu sudahnya yang bukan waktu haid, jika wanita ini sudah punya kebiasaan, maka ini dianggap istihadhah, yang setelahnya lagi dianggap istihadhah. Nah, biasanya yang wanita akan bingung itu kalau sudah bertabrakan jadwal mensnya dengan darah istihadhah. Ya, ini 5 poin ini dulu ya. Perhatikan ya. Ini dari sisi pengertian. Adapun kemarin hikmahnya disebutkan kenapa darah haid itu keluar, karena asalnya si wanita itu kalau ada janin dalam perut, maka ada asupan makanan yang nanti masuk lewat tali pusar ke bayi ini yang dalam perut, ke janin ini yang dalam perut. Lalu ketika bayi ini keluar, berubah asupan makanan tadi jadi susu. Berubah jadi apa? Susu. Air susu, ya wes, air susu. Ketika tidak berfungsi tadi, tidak untuk asupan makanan janin, tidak untuk air susu, maka berubah keluar darah ini, nanti ada berubah, nanti ditahan-tahan oleh wanita, berubahlah jadi darah haid yang keluar. Gitu, paham Pak Sudar? Nah. Belum bertanya, belum. Paham gak tadi? Paham. Aslinya kan itu untuk asupan makanan untuk janin, Ji. Kalau enggak berubah jadi air susu. Ketika tidak jadi seperti ini, maka nanti tetap ada pada wanita, tapi keluar dengan siklus yang rutin, berubah menjadi darah apa? Haid. Itu hikmah adanya darah haid. Nah, kemudian diterangkan lagi terakhir, ini tentang kaidahnya. Asalnya darah pada wanita itu adalah darah haid, hukum asal. Syekh Asad dikatakan, wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ah, darah yang keluar pada wanita itu asalnya adalah annahu haidun, itu adalah darah haid. Bila hadin li sinnihi wala qadrihi wala takarrurihi. Haid ini keluar tanpa batasan umur, wala qadrihi, tidak diperhatikan lamanya bagaimana gitu. Nanti tiap-tiap wanita berbeda. Pengulangan itu artinya ini haid yang satu ini ke haid berikutnya itu jaraknya berapa lama, juga tidak ada ketentuannya. Jadi tadi apa? Umur tidak ada ketentuannya. Apalagi? Lamanya tidak ada ketentuannya. Apalagi?
pengulangannya. Pengulangannya artinya apa? Ini darah haid yang pertama ke darah haid yang kedua, jaraknya tidak ada ketentuan. Kaidah ini akan membantu masalah-masalah wanita saat ini. Walaupun normalnya 1 bulan 1 kali haid, tetapi saat ini karena tadi kita balik ada hormon yang berubah, maka siklusnya jadi berubah. Ada wanita yang 1 bulan bisa 2 kali haid. Ya, sekarang itu ada wanita yang 1 bulan bisa 2 kali haid. Kalau pakai kaidah ini, berarti dibolehkan atau tidak tadi? Dianggap haid atau tidak? Dianggap. Karena lamanya tidak dibatasi, pengulangannya juga tidak dibatasi. Berarti misalnya tanggal 1 sampai 6 keluar darah haid. Satu sampai 6 ini haid. Keluar lagi 15 sampai 21. Kalau ciri-cirinya jelas darah haid, dianggap haid lagi. Kadang bukan jaraknya kayak gini. Ini kemarin yang tanya juga di Zoom. 1 sampai 6 haid. Tanggal 6 ini dia sudah suci. Dia cek sudah suci. Sucinya wanita itu darahnya berhenti, ya. Ibu-ibu paham cara ngeceknya tadi, atau keluar cairan bening atau cairan putih. Masing-masing wanita punya kebiasaan sendiri. Nah, jika itu sudah keluar, berarti darah haid berhenti, dianggap suci. Tanggal 6 berhenti, ternyata besok lagi keluar sampai tanggal 8. Walaupun masih flek. Walaupun tinggal flek. Flek ya apa meneh? Ya si perempuan tahu, lebih sedikit gitulah. Kalau ini kan agak banyak haidnya. Nah, ini tinggal sedikit. Berarti dari tanggal ini tadi sudah suci ya. Mungkin dia sholat, dia dapati waktu sholat. Misalnya paginya bersih, sudah mandi, siangnya sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, pas bangun subuh, keluar. Ya, kalau pas waktu subuh berarti dianggap lagi apa? Haid. Bersihnya tanggal 8 fleknya tadi berhenti bersih. Ya, berarti sini kembali lagi apa? Mandi. Sini kan sudah mandi. Ini mandi lagi. Antara ini tadi yang dia sholat, sudah mandi, boleh hubungan intim atau tidak? Boleh atau tidak? Sudah mandi, dia sudah mandi. Boleh nggak Pak? Kalau ternyata setelah hubungan intim langsung darah keluar gimana? Salah siapa? Apa? Biasanya kayak gitu, ada yang punya masalah. Kan nggak tahu kan? Iya, awalnya kan sudah suci, sudah mandi, sudah. Terus hubungan intim. Setelah itu, Mas, ini gara-gara kamu kemarin saya keluar lagi nih ya. Ya saya salah siapa? Kan nggak tahu. Paham ya? Jadi antara ini dia sholat nanti nih. Misalnya dia suci tadi pagi ya. Berarti zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib sholat, isya sholat. Ternyata pas bangun subuh keluar lagi. Berarti tidak sholat. Nah, sampai nanti berhenti fleknya tadi. Itu untuk memahami kaidah si As-Sa'di tadi. Itu lebih mudah daripada ibu-ibu itu mesti menunggu ketidakpastian. Coba dia nunggu ya. Tanggal 6 tadi ya dia nunggu. Ini kayaknya masih keluar nih, masih keluar. Apa yang terjadi kalau dia nunggu? Apa yang terjadi? Enggak sholat.
Tadi harusnya sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya kan? 4 sholat. Tapi dia nunggu-nunggu. Akhirnya nanti kalau dia nunggu kayak gini, dia kodok sholat tadi. Tapi kalau dia sudah yakin kan, yang penting kan yakin. Ini kan bersih. Sudah dia sholat. Kalau ternyata darahnya memang sudah berhenti, ya kan sudah selesai. Sholatnya nggak salah kan? Namun kalau ternyata keluar lagi, kan ibu ini bangun atas keyakinan kalau darahnya itu berhenti. Paham ini kaidahnya? Ya. Jadi ingat saya kaidahnya, ada darah, sholat atau tidak? Tidak sholat. Darah berhenti, mandi, kemudian sholat. Boleh hubungan intim nggak setelah itu? Boleh. Sudah nggak ada sebab masalah kok. Prasmanan boleh nggak? Boleh. Haid aja boleh prasmanan. Apa nyambung itu prasmanan tuh Pak? Oh belum makan, belum sarapan dia. Udah. Sekarang lihat lagi kaidah berikutnya. Illa in atbaqat dam alal mar'a, kecuali darah itu mengalirnya banyak terus menerus. Ausara la yanqati'u anha, atau tidak berhenti kecuali illa yasiran, kecuali sebentar saja. Tapi masih lanjut lagi. Darahnya keluar terus. Maka fa innaha tasiru mustahadhah, maka darah tersebut adalah darah istihadhah. Berarti ada 2 darah yang perlu diperhatikan ya. Kecuali darahnya itu banyak. Ada darah apa? Haid. Ada darah apa lagi? Istihadhah. Haid tadi boleh sholat atau tidak? Tidak boleh sholat. Istihadhah boleh sholat atau tidak? Tetap sholat. Ingat, bedanya itu ya, satu sholat, satu tidak. Ini tidak sholat, ini sholat. Maka ketika wanita itu salah penentuan resikonya, dia meninggalkan sholat atau tetap sholat. Ini kalau nggak paham 2 darah ini nih. Nanti ada perbedaannya dan cara menentukannya ada. Nah sekarang apa gunanya bapak-bapak pelajari masalah haid? Menjawab pertanyaan istri 1, 2. Apa? Ya tahu hukumnya tadi sudah. 3. Kalau nggak tahu ya sudah pulang aja kalau gitu. Ini biar saya nanti bahas dengan ibu-ibu aja. Ya kalau hubungan itu kan tahu. Pintar kowe Pak. Oh istriku lagi Lagi ngono berarti nggak boleh hubungan intim. Apalagi kaitannya apa? Laki-laki itu punya hak untuk mentalak kan? Dia tidak boleh mentalak istrinya pada saat haid. Maka tanya-tanya dulu. Suci apa? Haid. Haid Mas. Oh rasido berarti. Rasido talak. Itu nggak boleh. Ketika dia suci sebelum digauli, nah itu baru boleh itu. Jadi ada kaitan dengan jenengan. Jangan kira wah orang ngopo nih sih nau haid gak pernah ngalami kok. Ini tapi bukan masalah itu, ini masalah lain. Jadi kalau jenengan nggak tahu ini dan ini juga, akhirnya bingung. Ya. Pulang ke rumah bilang, oh kamu ada darah, sudah haid semuanya. Padahal ini ngalir terus ini sebulan ini keluar terus sebulan nih istihadhah ini. Sebulan itu nggak sholat, padahal cuma istihadhah. Fatal.
Suaminya ngomong lagi kayak gitu. Suaminya salah fatwa. Suaminya nggak nanya-nanya. Ada yang bisa lebih daripada sebulan Anda itu istihadah. Ya. Maka harus pahami ini baik-baik. Nah, coba lihat. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, sekarang kita masuk hadis yang pertama. Coba lihat di terjemahan halaman 51, hadis 149. Kalau di PDF saya hadis ke 138. Hukum darah istihadah bagi yang tidak punya kebiasaan. Ini saya kasih mukadimah dulu ini biar Bapak dapat gambaran nih. Ini kan memang blank blast nih, nggak paham apa-apa itu haid itu. Apa sih kebiasaan gini? Jadi wanita itu ada macam-macam modelnya. Dari sisi haidnya ya. Ada yang baru mengalami haid. Dia baru mengalami haid, belum punya kebiasaan. Namanya wanita mubtadaah. Mubtadaah itu pemula. Berarti baru mengalami haid. Ini biasanya pada siapa? Satu. Apa? Anak-anak putri mau balik. Siapa lagi? Ibu-ibu berhamil, menyusui, terus dia mau mulai lagi siklus haid kan? Nah, itu belum teratur tuh. Bagi yang belum teratur masuk sini. Ya. Terus yang kedua namanya mu'adah. Mu'adah itu artinya sudah berulang atau sudah punya kebiasaan. Mu'adah atau mu'tadah, maaf, mu'tadah. Mu'adah berulang, ini mu'tadah. Coba tak cek. Ya, mu'tadah. Mu'tadah itu dia punya adat, berarti punya kebiasaan. Kalau punya kebiasaan, nah, wanita ini misalnya awal bulan tadi kayak saya contohkan tanggal 1 sampai tanggal 6. Ya mungkin agak mundur sedikit 1 hari sampai 7. Itu enggak masalah, wajar. Atau dia maju, tanggal 30. Maju sedikit enggak apa-apa, mundur sedikit tidak masalah. Sudah dianggap punya kebiasaan. Berulang lagi bulan berikutnya, awal bulan lagi. Bulan berikutnya awal bulan lagi. Berarti sudah punya apa? Kebiasaan. Nah, itu tadi makanya disebut hukum darah istihadah bagi wanita yang tidak punya kebiasaan. Nah, berarti dia bukan yang ini, dia masuk yang ini. Kalau yang punya kebiasaan mudah, tinggal dia lihat kebiasaan. Saat tanggal ini, walaupun sini ada darah istihadah sebelumnya, saat masuk tanggal 1 dia tidak sholat. Dihukumi kebiasaan haid. Sampai tanggal berapa tadi? 6. Misalnya ada darah keluar lagi, karena istihadahnya kan nabrak jadwal haid. Lanjut lagi darah, maka setelah tanggal 6 dia itu mandi, lalu mengerjakan sholat walaupun ada darah. Yang pusing yang ini, mubtada. Apa yang dia mesti lakukan? Kebiasaan nggak punya. Apa yang dia mesti lakukan kalau dapati haid langsung? Apa yang dia ini perhatikan? Hukumi dulu itu darah haid. Kan tadi hukum asal ya. Nah, hukumi dengan hukum asal ya. Hukum asal itu haid. Ada ciri-cirinya. Berapa lama dia tidak sholat? Berapa lama tidak sholat?
selama masih ada darah haid. Misalnya ini dia baru pertama kali dia dapati haid 3 hari. Berarti tidak sholatnya berapa hari? 3. 3 hari haid tidak sholat. Berubah lagi. Dia sudah keluar tanggal ini ya. Misalnya awal bulan ya, 3 hari tadi. Berubah lagi tanggal 20. Ya. Minggu ketiga dari bulan itu keluar lagi. Sekarang 5 hari. Berarti gimana hukumnya? Dihukumi juga haid 5 hari tidak sholat. Nah, nanti siklusnya ini akan berulang. Nanti makin lama dialami lagi, makin lama akhirnya dia berubah dari mubtada'a menjadi mu'tadah. Artinya berulang terus. Oh, ternyata jadi awal bulan. Awal bulan berarti punya kebiasaan. Jadi yang ini bisa berubah jadi ini. Yang pemula tadi bisa berubah jadi punya kebiasaan. Gitu. Sudah? Nah, sekarang coba kita baca hadisnya. Saya baca hadisnya dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah binta Abi Hubaish kanat tustahadu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidhi damun aswadu yu'raf. Fa idza kana dzalika fa amsiki minas salati fa idza kana al-akharu fatawaddai. Rawu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakimu wastankarahu Abu Hatim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Fatimah binti Abi Hubaish sedang beristihadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang memiliki bau yang khas. Jika memang darah itu yang keluar, hendaklah tidak mengerjakan solat. Namun jika darah yang lain, berwudulah dan solatlah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Abu Hatim mengingkari hadis ini. Baik. Kesimpulannya kalau Syekh Abdullah Fauzan katakan hadis ini disahihkan oleh sekelompok ulama yaitu Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Hazm dan Imam Nawawi. Nah, coba perhatikan hadisnya. Ada namanya Fatimah binti Abi Hubaish. Dia itu mengalami istihadah. Dia mengalami apa? Istihadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna damal haidhi damun aswadu yu'rafu." Darah haid itu darah berwarna hitam. Yu'rafu itu pengertiannya dikenal baunya, artinya baunya khas. Jadi bukan yu'rafu cuma dikenal saja. Ya, kalau Syekh Abdullah Fauzan katakan dikenal baunya. Baunya apa Pak Parja? Amis. Nah, berarti wis tahu ini. Ya tahu. Perhatikan. Bagi. Terus fa idza kana dzalik, jika itu darah haid, fa amsiki minas shalah, maka tahanlah diri dari salat. Berarti tadi kaidahnya ya, adanya darah haid sholat atau tidak? Tidak sholat. Fa'amsiki minas sholat. Fa'idha kanal akharu. Namun jika itu darah lain, fatawaddoi wasolli, maka cukup berwudu lalu apa? Sholat. Itu sudah jadi kaidah ini kalimat dari hadis ini ya. Jika ada darah haid, sholat atau tidak?
Tidak. Walaupun tadi keluarnya 1 sampai 6, terus 6 berhenti, 7 keluar lagi. Berarti 6 dan 7 tadi ya kembali sholat. Cuma tidak sholatnya 1 sampai 6. Lanjut lagi kalau ada flag kembali tidak sholat gitu. Itu kaidah ya. Terus jika itu darah lain, darah apa berarti? Istihadhah. Maka apa yang dilakukan? Wudu, nggak disuruh mandi. Walaupun nanti hadis-hadis berikutnya Imam Ibnu Hajar akan sebutkan mandinya. Ada namanya mandinya itu namanya mandi dijamak. Jadi 2 sholat sekaligus, zuhur, asar. Tapi dipepetkan antara waktu zuhur diakhirkan, waktu asar dimajukan, waktu zuhur selesai langsung kerjakan sholat asar. Tapi sebelumnya mandi. Jamak suri. Maghrib isya kayak gitu lagi. Sehari berarti wanita ini mandi 3 kali, nanti untuk subuh juga. Tuh repot bagi wanita itu. Tapi kalau di sini cuma disuruh apa? Jika itu darah lain berarti darah istihadhah. Cukup apa? Wudu. Wudunya kapan? Mau sholat. Ya. Wudu kemudian kerjakan sholat. Kecuali dalam satu waktu ada 2 sholat. Bagaimana satu waktu 2 sholat? Ya Pak. Satu waktu 2 sholat bisa nggak? Apa? Jamak. Atau sholat qadha. Misalnya satu waktu 2 sholat ya. Wanita ini tidur dari jam 11 sampai bablas jam 4 sore. Apa yang belum kerjakan sholat? Zuhur sama asar. Nah, zuhurnya kan dikerjakan di waktu asar. Berarti zuhur qadha ya. Zuhur qadha. Asarnya kerjakan kan, ini tepat waktu adaan. Adaan itu maksudnya tepat waktu. Kalau tadi disebut ya, kalau kita kemarin bahas tayamum, tayamumnya kan 2 sholat ini sendiri-sendiri dengan tayamumnya. Ini tayamumnya sendiri, ini sendiri. Nah, namun kalau yang ini saya nanti cek lagi. Apakah kalau darah istihadhah sama seperti tayamum kemarin? Karena cuma disuruh sholat terus wudu terus sholat. Apakah perlu wudu ulang lagi untuk sholat kedua? Gitu. Jadi kalau sholat sunnah 2, misalnya dia 2 sholat duha ya, 2 rakaat, bangkit lagi 2 rakaat, ya cukup 1 kali wudu saja awal. Kalau ada 2 sholat dalam satu waktu seperti itu, nanti saya cek lagi. Saya takutnya samakan dengan pembahasan tayamum, ternyata berbeda. Nah, baca lagi keterangan di bawah. Fatimah binti Abi Hubaish sedang keluar darah yang banyak. Istihadhah adalah keluarnya darah terus-menerus setiap waktu atau pada mayoritas waktu. Darah istihadhah bisa jadi keluar dari rahim, adna'a rahim atau bawah rahim, atau keluar dari kemaluan. Para dokter menyatakan bahwa istihadhah itu keluar karena beberapa sebab. Ya. Ada beberapa sebab di sini. 1, bengkaknya rahim. 2, luka pada leher rahim. 3, bengkak pada leher rahim. 4, pembengkakan atau adanya sesuatu pada kemaluan. Artinya penyakit. Ada sesuatu di situ. Terus. Haid itu warnanya hitam dan memiliki bau yang khas. Itulah yang dimaksud dengan frasa aswad yu'raf. Yu'raf atau bisa juga dibahasa yu'rif, artinya memiliki arfun, yaitu bau yang khas. Jadi baunya khas. Beda dengan darah istihadhah. Jadi kalau ibu-ibu dia sudah pernah mengalami haid, dia akan tahu, oh ini haid, oh ini bukan haid. Terus, jika yang keluar adalah darah haid, tinggalkanlah sholat. Jika yang keluar selain darah haid atau darahnya berwarna kuning, warna blonde atau merah kekuning-kuningan atau warna keruh, hendaklah berwudu dan mengerjakan sholat. Nah itu berarti darahnya darah apa? Istihadhah. Terus,
Darah istihadah adalah darah air kun, yaitu urat yang luka dan darahnya yang mengalir. Darah istihadah bukanlah darah haid. Ketika keluar darah istihadah masih tetap sholat, puasa dan melakukan ibadah lainnya sebagaimana orang yang suci. Ketika keluar darah istihadah masih tetap sholat, puasa dan melakukan ibadah lainnya sebagaimana orang yang suci. Sekarang faedah hadis. Pertama, jika wanita mengalami istihadah bertambah banyak darahnya, ia melihat darah tersebut. Lalu jika ragu akan darah haid, bisa dibedakan dengan melihat dari warna darah. Jika darah tersebut berwarna hitam, dihukumi haid dan tidak diperkenankan untuk sholat. Jika selain darah itu, dihukumi sebagai istihadah. Ya, berarti kesimpulan tadi ya, adanya darah haid tidak sholat. Kalau itu darah istihadah tetap sholat. Namun ingat, sholatnya itu antara wudu dengan sholat tidak ada jeda. Kenapa tidak ada jeda? Karena dia lagi hadas, namun sifat hadasnya itu terus menerus. Biar tidak di tengah-tengah nanti keluar, maka langsung dia sholat. Kalau keluar tengah sholat tidak masalah, karena ada udzur. Yang kedua, sebagian ulama berkata bahwa hadis ini berlaku untuk wanita yang baru mengalami haid dan belum punya kebiasaan haid. Wanita semacam ini melihat pada perbedaan warna darah jika ingin membedakan istihadah dan haid. Tadi disebut apa wanita ini? Mubtada atau mu'adah? Atau mubtada atau mu'tadah? Mubtada'ah. Terus. Akan tetapi, jika sudah memiliki kebiasaan darah haid yang jadi patokan untuk memutuskan apakah mengalami haid ataukah istihadah, dilihat dari kebiasaan wanita. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, pendapat Hanafiyah, dan salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi jika sudah memiliki kebiasaan darah haid yang jadi patokan untuk memutuskan apakah mengalami haid ataukah istihadah, maka dijadikan patokannya kebiasaan. Nah, terus ketiga, perbedaan darah haid dan darah istihadah. 1. Darah haid berwarna hitam, darah istihadah berwarna merah mengarah ke arah kuning. Nah, itu ya. Darah haid berwarna apa? Hitam. Istihadah ya merah mengarah ke arah kuning. Terus 2. Darah haid itu kental, sedangkan darah istihadah itu encer. Tahu kental? Nah, itu darah haid. Kalau darah istihadah tidak seperti itu. Terus 3. Darah haid itu baunya khas, sedangkan darah istihadah tidak memiliki bau. Nah, tidak memiliki bau yang khas. 4. Darah haid tidak bisa membeku, sedangkan darah istihadah bisa membeku. Nah, itu 4 perbedaan darah haid dan darah istihadah. Ya, perbedaan ini nanti akan menghasilkan hukum. Jika haid tidak sholat, tidak puasa. Kalau itu istihadah, tetap sholat, tetap puasa. Adapun kaidah memahaminya lebih jelas, insya Allah kita bahas ahad depan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Yang di sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini keluar dari istihadah, apakah kita bisa hubungan intim? Ya, tinggal mikir-mikir lah Pak. Apakah keluar dari istihadah boleh hubungan intimnya? Tinggal Pak Sudar mikirkan sendiri. Punya perasaan atau tidak? Kalau udah nggak punya perasaan ya sikat aja Pak, nggak apa-apa. Yo terserah jenengan. Iya, mimpi basah aja Pak. Kalau kita ini sudah memiliki kebiasaan tapi lupa mungkin Bukan kita, ibu-ibu. ya ibu-ibu lah. Iya, ibu-ibu. Ibu mempunyai kebiasaan akhirnya lupa. Punya kebiasaan akhirnya lupa. Ah, ya. Kan tertunda masih punya utang sholat atau sholat. Ah, baik. Ini dengan ini Dia lupa kebiasaan tanggal haidnya. Terus ini pertanyaan
sebelum sholat zuhur, betul kan? Mati jam 2 sebelum sholat zuhur. Sampai kalau asar jelas kan. Apakah kita yang mati tadi punya hutang sholat zuhur tak? Tidak. Maksudnya utangnya ini nanti dibayarkan oleh ahli waris gitu ya? Ya, apakah Tidak perlu. tapi tetap punya hutang yang meninggal? Sudah terlanjur meninggal. Tidak ada qada sholat untuk dia. Sudah terlanjur. Tapi kalau puasa ada qada puasanya. Kalau sholat tidak. Kalau kasus dia untuk qada ketika itu tidak. Kecuali haid ya, misalnya haid ya. Jam 12 belum sholat. Jam 1 belum sholat juga. Pas jam 1 haid. Berarti punya utang sholat apa? Zuhur. Kalau ini yang meninggal tidak. Karena masalahnya nggak ada qada untuk dia gitu loh. Ahli waris mau qada sholatnya nggak perlu. Karena jam 12 masih ingat gitu loh. Tidak perlu qada. Tapi Tidak. Karena nggak ada yang bisa lunasi qadanya lagi. Terus yang pertama tadi apa? Wanita tadi? wanita yang biasa Tidak punya, dia lupa kebiasaannya kan? Nah berarti nanti dia lihat dari warna darah haid. tidak boleh digasak gitu loh. Terima kasih. Siapa lagi? Rene nyatui. Sana, itu Mas Rudi dikasih mic ke Pak Parjo, sudah. Tahan mic-nya itu Pak Parjo. Mau dikasih Rudi we. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa? Sedang hamil. Iya. Kemudian terjadi pendarahan. Iya. Namun pendarahan itu sesaat setelah dibawa ke medis. Iya. Sembuh lagi. Maka saat pendarahan itu dihukumi darah haid ataupun darah istiadah. Lihat dari warna darah. Kalau warna darahnya haid, haid. Tapi itu biasanya bukan. Itu darah istihadah, penyakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, ini Pak Parjo, Pak Parjo. Nah. Misalnya wanita haid jam 1 tadi. Ya. Kodok nanti setelah 6 hari. Setelah selesai pokoknya. Ada lagi? Ada? Bapak itu pertanyaannya sedikit kalau haid ini. Nah, ini biasanya banyak Zoom. Beralih ke Zoom. Zoom itu banyak ibu-ibu nanya. Dibuka Zoom, silakan. Kobar. Assalamualaikum Ustaz, apakah suaranya terdengar? Iya, sedengar. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini agak bergabung sebentar. Tanya Ustaz, waktu kemarin hamil. Bisarin di situ suaranya di kue ini masalah suara. Sebentar Bu. Bukan di sini. Saya bisa tangkap. Tes. Ya, bisa coba Bu, tes. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indah. Ketika bulan puasa, saya kan waktu itu sedang nifas. Lalu
Nifas habis melahirkan ya. Terus? Melahirkan, saya kan nifas. Iya. Ketika bulan puasa, ada yang bilang bayar fidyah. Iya. Saya sudah bayar fidyah. Apakah ada kewajiban untuk bayar puasa, mengkodok puasa kembali atau tidak? Karena qadarullah itu 4 tahun berturut-turut, jadi 4 bulan saya harus bayar. Karena lagi menyusui juga waktu itu, mertua bilang udah nggak usah puasa gitu. Ya udah akhirnya saya juga tidak puasa kayak gitu. Hamilnya sudah lama belum Bu menyusuinya tadi? Udah lama, anaknya udah 8 tahun dan 5 tahun, 6 tahun. Mau hamil lagi atau tidak Bu? Gimana? Mau hamil lagi atau enggak? Tapi 4 bulan itu bayar fidyah juga sih. Enggak, besok-besok mau hamil menyusui lagi enggak? Insya Allah kalau enggak sih, saya nggak pengen. Pengen lagi atau enggak? Soalnya gini, ibu sudah patokan hukum yang dulu gitu. Saya tidak bisa paksakan yang dulu ibu harus bayar kodok lagi. Namun kalau ibu hamil menyusui lagi, saya sarankan tetap kodok. Oh, tetap kodok untuk yang ke depan. Untuk Iya. yang sebelumnya. Ya sudah, ya sudah lama ya, sudah terjadi. Nanti kalau hukum yang baru aja lagi. Oh, Iya. gitu. Tapi kalau iya. Satu lagi Pak Ustaz boleh? Iya, silakan. Ya, hukumnya kalau periksa handphone suami gimana Pak Ustaz? Itu memang maaf. Kenapa periksa handphone suami? Ada apa emangnya di HP suaminya, Bu? Hanya lihat-lihat aja Pak Ustaz. Iya, lihat-lihat kenapa? Nggak boleh suuzon loh Bu sama suami. Sebagaimana ibu nggak boleh suuzon sama orang lain. Gitu. Gimana? Kenapa sampai membuka, ada curiga apa gitu loh? Kan pasti ada sesuatu. Nggak ada, kalau nggak ada nggak usah macam-macam. Tapi hukumnya dosa ya Pak Ustaz ya? Enggak kan ya, nggak apa-apa ya? Ya. Itu sama lain Pak Ustaz. Itu nanti jadi tajassus Bu. Tajassus itu ngorek aib orang-orang baik. Dia pengen cari-cari salahnya. Jadi tergantung niatan ibu. Kalau ibu sudah curiga-curiga ini jangan-jangan suami saya punya yang lain lagi nih ya. Itu tajassus nanti Bu. Suaminya sudah baik-baik, rajin sholat di masjid, jamaah rutin, rajin ngaji juga gitu. Ya, asalnya dihukumi baik gitu. Kecuali memang sudah ada masalah gitu. Beda. Paham ya Bu ya? Oh iya. Iya. Jadi nggak usah khawatir dengan HP suami, dibiarkan saja. Iya baik. Ya, taib. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Umum Cinta. Iya. Umum Cinta bisa dibuka mic-nya. Umum Cinta, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin bertanya di luar tema sedikit, Ustaz. Iya, silakan. Ibu mertua saya mengalami stroke Iya. yang kesehariannya di tempat tidur. Iya. Posisinya stroke sebelah kanan dari kaki sampai tangan. Berbicara tuh juga nggak bisa. Yang saya tanyakan gimana hukum beliau, apakah masih ada hukum beliau sholat atau seperti apa ya Ustaz? Kalau akal dibilang kena pengaruh tapi masih tahu dengan anak-anaknya walaupun beliau tidak bisa berbicara, memanggil nama tapi cuma berteriak-teriak aja gitu Ustaz. Tapi masih tahu dengan orang, masih paham. Itu gimana ya Ustaz hukum sholatnya Ustaz? Jadi tergantung dari keadaan ibu mertua. Kalau bisa memikirkan waktu sholat,
cara sholat, gerakan-gerakannya dia masih ingat. Oh ini berdiri baca Al-Fatihah, rukuk baca ini, i'tidal, gerakan-gerakan sampai nanti salam masih ingat, maka tetap sholat. Namun kalau ini sudah tidak bisa lagi, maka lepas hukum darinya. Oh gitu Ustaz. Kalau Iya. hukum gerakan seperti yang Ustaz katakan tadi, sepertinya udah nggak nyambung ya sama pikirannya. Berarti lepas hukum. Saya pikir, gitu. Jadi kami anak-anaknya atau mantunya nggak perlu lagi ya Ustaz. Atau mungkin tadi saya pikir kami membutuhkan, terus kita sholat kami tuntun, gitu nggak ya Ustaz? Soalnya kalau dituntun juga dia tidak bisa connect nanti ke gerakan yang dituntun tadi. Kalau tidak bisa connect ya berarti memang sudah di luar kesadaran dia gitu. Sedangkan dalam sholat dituntut punya kesadaran. Artinya dia tahu gerakan-gerakannya. Oh, baik. Ya Ustaz. Ya itu aja Ustaz, udah kalau khairan ibu ada kita namanya nih. Iya. Supaya jangan terkena dosa atau kami biarkan juga tidak sholat. Iya. Syukuran Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera. Baik, seterusnya ada di chat dulu di Zoom. Iya ada Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, apa Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar ada 4 jenis darah haid, yaitu hitam, merah, coklat, dan kuning. Apakah benar Ustaz? Lalu ada pendapat jika darah keluar sebelum 24 jam maka dia masih dihukumi suci. Bagaimana menurut Ustaz? Jazakallah khairan. Tadi saya pakai kaidah yang tadi lebih memudahkan. Terus darahnya juga kalau pakai patokan hadis damun aswad, yaitu darah hitam. Kalau globalkan ke yang lainnya saya takut tuh dipahami ada istihadah tapi dipahami haid juga, malah rawan di situ. Baiknya pahami dengan membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Terus patokan 24 jam tadi itu memang pendapat sebagian ulama, tapi itu masalah menunggu ya. Jadi misalnya wanita itu pagi haid ya, keluar darah haid. Dia mesti memastikan nunggu sampai 24 jam dulu untuk memastikan haidnya. Tetapi ini nanti agak, karena ada wanita karena siklusnya terganggu, dia cuma haid misalnya dari subuh sampai asar gitu. Setelah asar suci. Dia berarti kalau kita pakai kaidah As-Sa'di tadi, dia cuma tidak sholat dari subuh sampai asar. Seandainya maghrib suci berarti dia kembali lagi sholat maghrib, walaupun itu belum dalam rentang waktu 24 jam. Itu yang dimaksud. Ya. Adapun tadi masa menunggu, ya saya sebut sebelumnya itu nanti ibu-ibu menunggu ketidakpastian, dia nunggu 24 jam dulu saya pastikan haid ya. Ternyata misalnya darahnya sudah berhenti sebelumnya bagaimana? Dan dia harus sholat ketika itu. Nah itu yang jadi masalah gitu. Jadi pakai patokan tadi saja, saya lebih menyederhanakan ini ya, pendapat. Memang agak menyelisih pendapat beberapa mazhab gitu. Tapi pendapat ini lebih mengena pada dalil dan lebih sederhana dipahami oleh wanita. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Apakah kita boleh potong kuku, potong rambut, dan keramas saat kita sedang haid? Dan apakah boleh mandi wajib dengan menggunakan air hangat? Mandi wajib menggunakan air hangat boleh. Dulu para ulama membahas tentang air hangat ini, cuma masalah kalau pakai air hangat biasanya kita itu agak sulit. Nanti ada anggota yang tidak kebasuh karena panas gitu. Namun kalau suhunya tidak terlalu panas masih bisa kena ke badan, tidak ada masalah. Tadi yang pertama potong kuku, apalagi? Kuku, apakah kita boleh potong kuku, potong rambut, dan keramas saat kita sedang haid? Tidak ada larangan untuk itu. Itu biasanya keyakinan masyarakat yang masih ada takhayul khurafat, itu mitos. Potong kuku nggak boleh, atau kukunya harus dipotong, nanti sudah suci dikumpulkan yang dipotong tadi, rambutnya yang dipotong dikumpulkan, apa tadi kuku juga yang dipotong dikumpulkan, dicuci bareng dia ketika mandi. Nah ini nggak benar. Ya, dan tidak ada dalil yang larang seperti ini. Saya belum temukan hadis-hadis khusus untuk melarang seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa yang raisen ada 3 itu bisa diurutkan Bu? Baik Ustaz.
Silakan dari Bapak Ragil. Bapak atau Ibu Ragil, silakan. Ragil lihat ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya Ustaz. Iya. Ini kemarin sebenarnya sempat ditanyakan mengenai awal haid ya Ustaz. Karena Iya. kita kan perlu qadha ya. Kalau misalnya belum sempat sholat, terus ternyata terlewat sholatnya, mau sholat ternyata keluar haid, itu kan perlu qadha. Iya. Kalau misalnya setelah haid itu gimana Ustaz kasusnya? Jadi pada saat selesai haid bisa kita mepet waktunya itu asar mau ke maghrib atau maghrib mau ke isya gitu. Kita baru cek, oh ternyata udah selesai. Tapi kalau kita setelah mandi itu akan sudah habis waktu sholatnya, itu apakah perlu diqadha juga sholatnya atau seperti apa Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Sebentar Bu. Ini sedikit keluar tema Ustaz. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya kita sedang ikhtiar untuk program hamil Ustaz. Iya. Itu kan dokter spesialis kandungan itu biasanya ada yang khusus untuk fertilitas. Sedangkan dokter kandungan khusus fertilitas di Indonesia itu yang perempuan itu sangat sedikit Ustaz. Beberapa sudah coba untuk ikhtiar ke yang perempuan, tapi biasanya endingnya itu bukan endingnya sih, kayak baru beberapa kali ke sana itu sudah langsung diarahkan ke program bayi tabung dan segala macam. Sedangkan anak pribadi ingin mencoba yang alami dulu seperti itu. Nah kalau misalnya pilihannya sudah habis yang perempuan dan ada opsinya itu tinggal dokter yang laki-laki, ya bagaimana Ustaz hukumnya? Terima kasih banyak, jazakallahu khairan Ustaz. Yang kedua itu kalau darurat tidak ada lagi dokter sama jenis dokter perempuan untuk masalah fertilitas tadi, boleh. Kalau itu apalagi kepentingan untuk punya keturunan, mudah-mudahan punya keturunan dengan segera, insyaallah. Terus yang pertama itu ibu kan darah haid berhenti waktu asar Ji? Ustaz, iya Ustaz. Waktu asarnya masih ada berarti? Waktu asarnya masih ada, jadi kayak sekitar jam 5 gitu Ustaz. Nah, kalau setelah dipakai mandi itu selesai mandi udah masuk maghrib gitu. Berarti masih ada peluang. Kalau masih ada peluang dapat 1 rakaat, berarti ibu sebenarnya masih dapat sholat asar. Jadi misalnya jam 5 ya, ibu hitung-hitung mandi sekian menit, terus sholat masih bisa dapat 1 rakaat, berarti ibu dapat waktu asar. Oh iya, kalau setelah mandinya itu misal maghribnya itu jam 5:30 Ustaz, di Surabaya kan agak cepat ya Ustaz. Sudah maghrib. Iya. Itu masih ada peluang Bu. Itu masih ada peluang. Berarti ibu mandi terus segera sholat asar. Seandainya pas lagi sholat asar sudah dapat 1 rakaat, di rakaat kedua azan maghrib, berarti ibu dapati waktu asar. Kalau misalnya mandi sebenarnya ada peluang tapi ibu tunda sedikit gitu, akhirnya sholat asar yang seharusnya dikerjakan nggak bisa ibu kerjakan, maka nanti ibu qadha di waktu maghrib. Karena masih ada peluang ya, masih ada peluang. Dan wanita yang suci dari haid ketika dapati sholat, dia dianggap punya waktu darurat. Waktu darurat itu pokoknya sebelum matahari tenggelam. Matahari menguning sampai matahari tenggelam. Jika ada yang dapati waktu ini namanya waktu darurat sholat asar. Waktu darurat sholat asar ini ibu dapati walaupun cuma dapat 1 rakaat, maka dianggap dapat sholat asar. Nah, jika biasanya itu kebiasaan wanita, ada sebagian wanita itu nunda, akhirnya masuk maghrib, padahal seharusnya dia bisa sholat asar. Nah, maka kalau keadaannya kayak gitu, sholat asar tadi tetap jadi kewajiban, maka diqadha dibawa ke waktu maghrib. Iya, soalnya kadang-kadang ini Ustaz kayak belum yakin ini udah berhenti atau belum, ya udah berhenti atau belum kayak gitu Ustaz. Kalau sudah yakin, langsung segera mandi Bu, langsung kerjakan sholat asar. Gitu ya. Ya, nah Ustaz. Jazakallahu khairan, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. 2 lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Ustaz, kalau misalnya
hukum untuk nifas itu berapa lama? Terus kalau misalnya dalam nifas itu misalnya dalam tempo 40 hari, setelah 40 hari itu keluar lagi, apa boleh sholat atau bagaimana hukumnya? Terus yang ketiga itu kalau misalnya saya sudah diwakilkan yang sebelum saya tadi, tapi saya masih ragu kalau misalnya dalam sholat itu ternyata keluar lagi, apakah harus mandi lagi, menunggu selesai terus baru sholat atau bagaimana? Bu, yang terakhir tadi, Ibu sudah yakin atau belum darah berhenti? Sudah yakin, tapi di perjalanan sholat itu terasa keluar dan ternyata memang keluar gitu. Sudah yakin tapi ternyata keluar gitu. Kalau batas haid kan 15 hari ya. Batas haid gimana? 15 hari bukan. Maksudnya Itu kaidah sebagian mazhab. Namun saya tidak pakai batasan 15 hari. Oh, jadi setelah selesai haid aja gitu maksudnya. Iya. Kalau ibu pastikan itu haid, maka berapa lama pun itu maka dianggap haid. Kecuali kalau sudah lebih daripada sebulan sudah dianggap istihadah itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya setelah yakin terus sholat, ternyata setelah sholat itu keluar, apakah harus mandi terus sholat lagi atau gimana Ustaz? Ya, setelah lagi sholat terus keluar kan? Itu masih keluar terus atau langsung berhenti lagi? Enggak, selesai sholat ternyata keluar lagi gitu. Flek? Ya, seperti haid gitu. Terus berjalan berapa lama? Cuma sebentar lagi? Sebentar aja gitu. Sebentar aja. Nyoba-nyoba banget flek ini ya. Berarti belum selesai berarti ya? Berarti belum selesai. Tapi ketika flek keluar, tanda berhentinya apa Ibu? Ibu kasih tanda berhentinya apa? Nggak tahu, soalnya kan saya premenopause. Kalau premenopause suka, kalau premenopause tuh suka berhenti, kadang ada berhenti, kadang ada gitu, seperti awal permulaan kayak gitu, pemula gitu Ustaz. Berarti tadi pakai kaidah ini aja, ada darah tidak sholat, tidak ada darah kembali lagi sholat, gitu aja Bu. Oh, seperti pemula lagi ya? Seperti mubtada'a tadi pemula. Ada sholat, ada. Kalau nggak ada darah, ya sholat lagi, gitu. Oh, baik. Terus yang tadi, pertama tadi apa? Yang nifas itu. Nifas itu tidak dibatasi juga sama Bu. Seandainya lebih dari 40 hari boleh. Oh, lebih dari 40 hari boleh? Iya. 40 cuma menunjukkan kebiasaan. Jadi misalnya ada yang 50 hari tetap dianggap nifas, ada yang 60 hari tetap dianggap nifas. Oh, jadi nggak ada batasannya? Enggak. Oke. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir. Silakan Ade duluan, Bapak Ade duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mana yang lebih utama, puasa Syawal atau mengkodok puasa? Terus apakah boleh kalau misalnya puasa Syawal dulu baru mengkodok? Baik. Puasa Syawal itu karena hadisnya itu konteksnya membicarakan tentang siapa puasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baru dia dapat pahala karena kasiyamid dahar. Dia dapat pahala puasa setahun penuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, termasuk pembahasan dalam mazhab Syafi'i, nanti Ibu bisa baca di website saya. Saya ada buku khusus tentang bulan Syawal, fikih puasa Syawal. Itu saya ada khusus buku itu. Nanti ada pendapat mazhab di situ yang saya sebutkan. Jadi seandainya Ibu pentingkan untuk qadha, ya, itu lebih aman. Jadi Ibu qadha, terus habis itu puasa Syawal. Nah, ini yang paling bagus. Namun seandainya Ibu majukan, saya Syawal dulu aja deh, kodok nanti kapan-kapan saja. Iya, dari puasa Ibu dianggap puasa sunnah, tetapi belum dapat pahala puasa setahun penuh. Jadi cuma dianggap sunnah mutlak, tapi tidak dianggap puasa setahun penuh.
Karena kan yang ibu cari kan sebenarnya pahala puasa setahun penuh kan. Ingin dapat puasa setahun penuh ini, maka puasa Ramadan di bulan itu ibu sempurnakan. Berarti kalau punya utang 6 hari, ibu bayar dulu 6 hari, baru kemudian puasa lagi 6 hari untuk puasa Syawal. Terus Ustaz, kalau misalnya kita puasa Syawal, Iya. Syawal dulu, terus Iya. artinya baru kodok, pas Iya. kodonya selesai itu tetap dapat nggak? Cuma dapat puasa sunnah mutlak, tapi tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Nah, Ustaz. Paham kan? Ya. Terus kalau misalnya kita mau kodok di bulan Syawal, terus Iya. misalnya beberapa hari, misalnya haidnya 12 hari, Iya. terus kita pasti di bulan itu ada haid, ada membayar puasa kodok, Kodok. terus bulan baru puasa Syawal. Iya. Sampai bulan puasa Syawalnya cuma dapat 5 hari, itu gimana Ustaz? Ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya, Bu. Oh iya. Nah, Ustaz. Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, terakhir Umu RR. Rumit ya haid ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Apa Ustaz mau bertanya di luar tema ya Ustaz? Silakan. Ustaz mau menanya apakah jika kita sudah melaksanakan sholat syuruk, katanya sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Iya. Dan apakah boleh kita kerjakan lagi mungkin di akhir waktu, mungkin jam 11 itu Ustaz? Untuk sholat duhanya. Sholat duha itu tidak ada batasan rokaat, Bu. Jadi rokaatnya itu yang tepat tidak dibatasi 8, tidak dibatasi 12. Itu pertama. Kemudian kan waktunya memang bukan disuruh satu waktu. Kan rentang waktunya panjang tuh, dari waktu syuruk matahari meninggi setinggi tombak sampai menjelang zuhur, 10 menit menjelang zuhur. Jadi misalnya ibu lakukan duha saja, untuk duha, saya belum bahas syuruknya ini. Duha misalnya ibu lakukan jam 7, terus nanti jam 9 lagi, terus jam 11 lagi, boleh. Maka kalau sholat syuruknya ibu lakukan jam 6, terus nanti sholat duhanya jam 9, masih kurang lagi, sholat duhanya jam 11 lagi, boleh. Boleh berulang-ulang begitu ya Ustaz? Walaupun ulang-ulang. Iya, karena bukan satu waktu, jadi bukan saya sudah sholat duha ini, enggak, masih bisa lagi lakukan karena masih ada waktu sholat duha. Dengan niat yang sama Ustaz? Dengan niat yang sama, duha sama, Bu. Tapi kalau sholat syuruk memang kita niatkan sholat syuruk, tetapi itu nilainya sama atau dianggap itu sholat duha di awal waktu. Gitu. Jadi itu yang saya paham ya Ustaz, makanya pas mau sholat lagi, ini kok sholat duhanya 2 kali, nggak ngerti, aku udah paham kalau bisa berulang-ulang. Iya, boleh berulang-ulang. Iya. Satu lagi boleh ya Ustaz? Iya, terakhir Bu. Iya, Ustaz ya. Ustaz, kalau kita kan biasanya berjamaah di rumah, tiba-tiba kan biasanya anggap aja sholat maghrib, itu kan biasanya rakaat pertama dan rakaat kedua kan suara kita jahatkan ya Ustaz. Iya. Nah tiba-tiba lupa rakaat ketiga pun dijahatkan gitu Ustaz. Iya. Bagaimana status sholatnya Ustaz, lupa sudah selesai Al-Fatihah, kok tadi suara bersuara gitu, lupa kalau harus disirkan. Apakah harus pakai sujud sahwi karena lupa seperti melupakan rakaat itu Ustaz? Sujud sahwi itu kalau pakai kaidah mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu ketika meninggalkan yang ada rukun dia buat lebih tanpa sengaja, ada sunnah ab'ad dia tinggalkan tanpa sengaja, lupa, baru nanti ada sujud sahwi. Namun ketika ibu tinggalkan sunnah atau tidak melakukan sunnah, misalnya rakaat ketiga harusnya sir, ibu baca jahar, itu namanya meninggalkan sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah hay'ah. Ketika meninggalkan sunnah hay'ah tidak dituntut sujud sahwi. Jadi ya sudah terlanjur ya sudah. Cuma kurang tepat saja ketika meletakkan Al-Fatihahnya itu jahar. Apalagi kalau lupa juga dimaafkan. Cukup nggih? Iya. Waalaikumsalam. Baik, ya demikian yang kami sampaikan. Insyaallah sore nanti ada daurah, bagi yang mau hadir sini juga boleh, Bapak nanti di atas, ibu-ibu di bawah.
Kemudian nanti disiarkan live di Romeso TV jam 3:30 sore sampai 5:30. Bagi yang belum dapat buku nanti ambil di security di bawah. Sudah tersedia buku. Yang online bisa dapatkan buku PDF-nya. Atau pengen buku fisiknya masih ada nanti di toko wifi. Langsung bisa dipesan, cuma mengganti ongkos kirim saja. Ya, demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.